Selamat siang para sahabat pencinta trading khususnya di bidang emas ataupun gold. Di weekend ini Jumat 15 November 2024 dengan tema CPI, PPI, Fed Speech itu semua terlewatkan. Berikutnya apa? Nah, itu yang topik yang kita pilih untuk hari ini. Dan sebelum kita mulai, juga perlu diketahui oleh kalian semua bahwa di ruang publik channel ini @forexindo Trade House itu tidak menjamin segala purchasing maupun transaksi Anda sekalian. Jadi kita di sini hanya men-sharing pendapat maupun analisa secara pribadi. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa memberi subscribe, like maupun komen ya para sahabat ya. Dan kita bisa lihat ini halaman sebelah kanan ini itu ada di video kemarin di mana saya menyebut high-nya di 2570 sampai 80. Padahal ini berjalan di area di 2550 dan saya memprediksi low-nya akan mencapai di 2544, kalau malamnya di 2528. Tapi rupanya low-nya mencapai di 2536 itu pada sore hari, tepatnya sekitar jam 4-an. Lalu dia kembali naik lagi dan malamnya itu tidak ada baliknya lagi. Jadi hanya low-nya itu kemungkinan mencapai di 2536 atau dengan prediksi saya yang nomor tengah di 2544 ini. Semoga kalian beruntung bisa membeli di sana. Dan ini masih juga analisa yang kemarin, di mana saya menyebut runningnya sekarang di 2558, itu akan mencapai di 2548 sampai dengan 63, bolak-balik aja di sini. Dan hati-hati jangan mencoba-coba beli di angka sekitar di 2588 ini. Karena ini angka kemarin itu adalah angka-angka yang beresiko, ataupun dalam kita bahasanya itu udah angkanya sudah angka suspend. Jadi angka untuk kita semua siapapun traders itu akan mendapat margin call, itu semua dipanggil semua. Lalu kemarin saya sendiri pun terjebak ya. Dan ini bisa dilihat pada jam 17.23 ya. Itu bisa lihat di sini ya. Jam 17.23 saya perbesar, lihat ya, pada tanggal kemarin itu saya kejebak dan saya masuk posisi short. Karena saya punya ada buy, saya masukin short atau selling, jadi nggak ada masalah buat saya. Dan kemudian saya memang kejebak di situ. Dan ini angkanya mungkin deras sekali ya. Itu bisa lihat pada jam 17.24 juga ya. Dan perlu dicatat ini ya, saya perlihatkan ini, saya gambarkan. Ini untuk USD-nya ini angkanya turun ya. USD-nya menguat ya. Sedangkan untuk ini Bitcoin-nya itu menguat di atas 91.000 ya. Nah, itu saya kejebak dan akhirnya dia akan naik kembali, dan itu bisa dilihat pada jam 20.32 atau setelah PPI. Dan angkanya itu tidak mencapai di 2558 ini di situ. Dan ini untuk pertama kali saya mengejar berbalik semua yang tadi sell, saya berbalik buy karena di sini sudah arahnya kita bisa lihat ini garis merah itu sudah berbentuk U ya,
atau uniform, bisa lihat di sini ya, U ya. Makanya saya cut loss, langsung berbalik beli. Dan ini perbandingannya bisa dilihat di mana USD-nya sudah mulai melemah, dan berikut juga Bitcoin ya sudah agak melemah, makanya saya kejar. Dan ini begitu dia udah sampai di puncak, di break di 2565, saya sudah merasa tenang, dan ini saya rasa pun udah OTW atau on the way semua ke atas, rata semua. Itu pada jam 21.35. Dan ini adalah lembaran purchasing saya yang tadi saya ulas, di mana saya ada buy semua yang kemarin, yang hari Rabu. Nah, saya terbalik sell yang tadi saya ulas. Nah, malah saya tambah lagi, itu tepatnya pada jam 17.24 saya ada sell 2 kali. Jadi nggak ada masalah buat ini. Saya anggap saya udah locking dulu sementara ya, atau mengunci dulu ya. Nah, di sini saya berbalik arah. Saya masukin sell lagi tuh. Bisa dilihat di 2553. Nah, di sini saya berbalik buy ini. Saya cut loss semua. Itu pada jam 23.42. Dan sebentar itu kita bisa lihat dia punya detailnya agar lebih jelas bahwa ini tidak dimain-mainkan. Dan ini kita bisa lihat, ini saya kasih lihat, perlihatkan ini cara melihatnya begini. Dan di sini adalah posisi kita masuk pada 2024 November tanggal 13, dan kita keluar 2024 November 2014. Ini jam 16.35 tambah 7 jadi jam 23 kemarin, dan ini kita keluar jam 23 juga, 1 jam. Dan ini video yang jelasnya ya, bisa dilihat pertamanya itu saya udah kalah, saya keluar itu pada angka di 2558 ya, 900 lebih, terus 1600. Nah, ini saya ada stop loss ini ya, saya ulang. Nah, 2560 saya ada stop loss. Jadi bukan hanya sembrono, jadi kita berbalik arah, tapi juga kita mencegah arahnya naik. Nah, itu di sana kelebihannya. Kita harus menjaga kanan kiri. Nah, di sini saya make money-nya di situ. Dengan alasannya kenapa? Itu kita bisa lihat pertama kali saya ada masukin uang di 3.000 pada kemarin pukul 1.10, berarti jam 8.10 pagi. Lalu pada jam 6.48 berarti tambah 7, berarti jam 13.48 saya ada tambah uang 10.000. Kenapa saya nambah? Nah, saya sudah prediksi, saya sudah loss gitu banyak, saya tinggal main agak besar, cuannya sedikit aja. Planning saya begitu, tapi saya berubah. Nah, itu ya, di sini bisa diurai ya. Saya kalahnya di 254148 58, ruginya 17. 41 ruginya di 58, berarti ruginya 17. Berarti ada 2 lot saya rugi 17 poin. Jadi saya kembalikan, belinya di 58, jualnya di 75, 17 poin saya cuannya. Saya beli lagi di 58.7, larinya di 2575, dan ini bawahnya saya cut loss semua 2 biji.
Nah itu kelebihan kita bisa ambil hikmatnya di sana. Jadi ini memang perdagangan derivatif ini memang sungguh beresiko kalau tidak didampingin dengan analisa yang tepat, ya. Dan ini terakhir barusan saya ada withdraw kembali pada pukul 05.06, berarti pukul 12.06 saya ada withdraw. Kemarin saya masukin uang 13.000, hari ini saya tarik kembali dengan asumsi ya, dengan asumsi ini nggak ada di sebelahnya. Nah itu di sini kita bisa lihat sendiri ya, saya punya balance ada 20.000, equity saya 17.000. Itu tadi pagi saya belum sempat withdraw, saya masukin buy lagi karena saya kemarin cut loss. Saya sudah menghemat 7 poin atau $700 per lot. Lalu saya masuk lagi pada pukul 10.49 di 25.69 karena di situ saya berkeyakinan bahwa nanti malam ini akan ditutup di area di 25.70 ke atas ya, or better ke atas, mungkin sekitar di 25.75 ke atas ya. Makanya saya masuk lagi posisi apa yang saya cut loss, saya buy back kembali. Kenapa? Ini pertama juga saya ada kirim ke halaman short ini pada pukul 4.26 tadi pagi ya. Dia masih melihat polisi trendnya akan seperti apa, diberikan pengarahan oleh Bapak Presidennya atau atasan dia mau kemana ini US dollar. Lalu pada jam 6 tadi pagi juga dia si Jerome Powell ini masih memberi jawaban kepada presidennya bahwa dia akan pensiun atau tidak setelah masa jabatan dia berakhir. Apakah melanjutkan polisi yang terbaru, presiden terbaru yang terpilih Donald Trump? Dia masih bimbang. Dan pada pukul 8 ini dolar menguat kembali. Itu pada pukul 8 semua inflasi dollar ICE weekly gain on slowly Fed easing. Jadi slowly Fed easing itu Fed akan mengurangi suku bunga. Dan itu masih mau dibandingkan dengan inflasinya untuk bulan depan minggu kedua biasanya, berarti Desember minggu kedua. Dan ini yang terakhir, bahwa pemerintah Amerika tidak akan terburu-buru untuk cut rate ya, masih akan mempertimbangkan segala sesuatu hal. Dan ini data-data yang akan keluar nanti malam, itu retail sale, itu eceran bagaimana. Dan saya rasa sudah tidak mempengaruhi karena semua harga sudah turun jauh sekali. Lalu acara yang kedua adalah Fed Capacity Utilization Rate dan Fed Manufacturing Production. Itu semua juga kurang begitu ya, karena harga sudah jauh turun hampir 200. Itu dari angka 27.60 sekarang harganya di 25.60. Jadi sudah bergerak jauh sekali. Jadi saya rasa nggak ada efek. Dan ini kemungkinan juga hanya short covering ke atas karena emas sudah turun terlalu banyak. Sedangkan untuk dari Fed monitoring, dia punya bunganya itu jauh menurun. Pada kemarinnya itu di 85, orang meyakinkan akan turun. Namun hari ini sudah menciut menjadi 61%. Jadi para traders itu meyakini Fed
punya bunga atau bunga Amerika akan stay bertahan. Dan indikasi untuk sinyalnya itu semuanya mengatakan akan naik ya. Itu dengan target 2252, kalau ada pembelian masih pecah di 2550, jadi kemungkinan akan naik ya ke atas ya, atas naik ya. Kita bisa lihat semua di sini data-datanya. Nah, angka-angka yang mereka perkirakan itu di kisaran, sebentar, ini semuanya naik ya. Kalau masih bertahan di 2550, itu diperkirakan mereka. Sedangkan untuk angka-angkanya itu adalah angka di 2577, 2587, 2600 diperkirakan. Sedangkan untuk di bagian bawah di 2552, 2545, dan untuk melihat arah buying apa selling itu condong buying 59% dan sellingnya 41%. Jadi mereka lebih meyakinkan condong ke atas. Nah, bagaimana dengan analis dari saya? Sebentar, kita bisa lihat sendiri. Saya renov dulu ini sedikit. Dan ini kita bisa lihat itu kemarin dia punya garisnya masih ada semua. Dan sekarang saya akan merubah ya. Nah, di sini angkanya kita screenshot ya 2 kali. Takutnya halamannya kurang. Kita bisa sekali lagi ya. Dan ini kita ulas. Itu pertama saya melihat high-nya itu paling tinggi di 2588. Pertamanya akan dicapai di 2582 dulu. Itu untuk posisi high. Dan untuk low-nya saya memperkirakan di 2555, 2548 itu udah jauh sekali ya. Itu hanya prediksi saya, dan itu lebih condong untuk penutupannya close ya. Saya lebih condong itu closing price-nya itu di 2570 ke atas closing price. Jadi jelas para traders untuk weekend ini. Dan sebelum mengakhiri perjumpaan hari ini, sekali lagi jangan lupa memberi subscribe, like maupun komen di forum ini agar forum Forex Indo Trade House bisa berkembang ke depannya jauh lebih baik. Jadi selamat siang dan selamat melakukan aktivitas Anda para traders, dan selamat berweekend. Oke? Dan kita akan bertemu atau saya akan mengupload kejadian semua besok hari Minggu ya. Saya Sabtu tidak ada upload, paling saya ke shot doang. Hanya itu aja. Oke, baik dan selamat siang.